Halo semuanya, perkenalin nama saya Aura Ramandia Salim. Saya dari kelas 10A. Di sini Aura bakal ngejelasin tentang bab 1. Yang pertama, pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja atau dinasti dari masa lalu. Kata syajaratun diserap dalam bahasa Melayu, yaitu dalam bahasa Indonesia, yaitu silsilah atau keturunan. Adapun secara terminologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian sejarah mencukupi 3 hal, yakni 1. Asal-usul, keturunan, silsilah. 2. Kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, hikayat atau tambuh. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, yaitu menurut Sartono Kartodidjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam bahasa artinya objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau menulis sejarah tentang suatu peristiwa. Lanjut ya, menurut Muhammad Ali, sejarah adalah cerita atau ilmu tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia serta bersifat abadi, penting, dan unik. Adapun menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Rekonstruksi tersebut bukan untuk kepentingan masa lalu, melainkan untuk kepentingan masa sekarang dan yang akan datang. Dan dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi sejarawan atas peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia, masyarakatnya, dan peradabannya. Pertama, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Objek kajian sejarah adalah hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Selain sebagai objek, manusia dalam ilmu sejarah bertindak sebagai subjek, yaitu peneliti peristiwa sejarah. Yang kedua, peristiwa masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, dalam batasan waktu tertentu. Yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, yang artinya berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Yang kedua, kronologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kronos, yang berarti waktu, dan logos yang artinya uraian dan ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Pertama, diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia, yang berarti melintas, dan kronos berarti artinya melampaui atau melalui. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, maka sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Kedua, bagaimana telah kita ketahui, sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap suatu peristiwa pada waktu yang tertentu. Berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi. 3. Periodisasi sejarah Indonesia menurut Sartono Kartodidjo dapat dibagi menjadi zaman prasejarah Indonesia, zaman kuno, dan zaman baru. Ada 3,
yaitu kata sinkronik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu shen yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adalah kajian yang lebih menitik beratkan dan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga, secara umum, ini ciri-ciri, antara lain mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter yang bersifat horizontal. Sejarah bukan sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi di dalamnya juga menunjukkan perubahan dan perlanjutan dalam sebuah sejarah umat manusia. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Contohnya, yang terjadi secara cepat adalah akibat peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Yang kedua, perubahan dan berkelanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa pada masa lalu. Ketiga, dan yang terakhir, ayo yang nonton tadi skip, coba diulang lagi, oke? Yang ketiga, periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan penting yang menandainya ada bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad keempat Masehi dengan dibuktikan oleh temuan Yupa. Bangsa Indonesia pun mulai meninggalkan masa prasejarah, selanjutnya masa Hindu dan masa Buddha dimulai. Nah, gimana tadi videonya? Nggak di skip kan? Semoga yang Aurea sampaikan bisa kalian pahami dengan benar. Maaf kalau ada salah kata yang Aurea ucapkan. Sekian dari Aurel. Dadah!